Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi untuk pertemuan keempat mengenai aspek operasional pengelolaan sampah kota. Di mana pada kesempatan kali ini pembahasannya akan saya bagi menjadi dua bahasan utama. Jadi pertama kita pengantar terlebih dahulu mengenai aspek operasional pengelolaan sampah kota. Kemudian kita akan mulai membahas mengenai tugas besarnya ya. Mengenai tugas besar terkait dengan bagaimana penulisannya, format penulisan, kemudian struktur dari kerangka penulisan tugas besar. Jadi ada total 8 bab nantinya yang perlu kalian buat, bagaimana ketentuan masing-masing, dan nanti akan ada beberapa tugas yang terkait dengan tugas besar ini. Yang tujuannya tentu nanti untuk mempermudah proses koreksinya dan nanti untuk memudahkan kerja juga. Karena kita ini kerja rodi ya nanti ya. Kita kemungkinan ditargetkan di bulan Januari mungkin bisa siap untuk perkuliahannya. Jadi mohon nanti untuk kerjasamanya bisa dikejar juga terkait dengan tugas besar ini. Saya coba buat susun rencananya, semoga bisa terkejar dan bisa dimaksimalkan. Dan mungkin nanti saya ingatkan kembali terkait dengan tugas-tugas kelompok. Kan sudah selesai saya bagi ya kalau nggak salah ya? Atau belum saya share waktu itu? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Sudah kan ya? Nah, nanti pengerjaan tugasnya jangan saling tunggu ya. Jadi kalau memang ada satu orang yang tidak bisa terlibat atau ikut bergabung atau ikut dengan diskusinya, silakan bisa dilewatkan saja. Nanti pada saat pengumpulan tugas namanya tidak perlu dituliskan. Jadi jangan sampai tertunda pengerjaan tugas kelompoknya karena ada 1-2 orang yang mungkin tidak saat itu mungkin ya sedang ada urgensi lain yang tidak bisa ikut bantu. Saya rasa itu tidak menjadi persoalan, menjadi satu permasalahan secara pribadi saja nantinya. Jadi itu ya saya ingatkan dari awal ya. Jadi jangan sampai ada tugas yang tertunda karena ada permasalahan seperti itu. Jadi kembali ke bagaimana manajemen anggota saja nantinya. Oke. Nanti seperti biasa akan ada beberapa pertanyaan untuk bisa kalian catat dan nanti dijawab, dan nanti akan ada form pengumpulannya di Google Classroom. Oke, cukup jelas ya, bisa kita lanjut. Pak, lanjut Pak. Oke. Lanjut Pak. Oke, terkait dengan teknik operasional pengelolaan sampah kota, maka yang menjadi pertimbangan pertama adalah mengenai lingkupnya. Jadi lingkupnya ini terdiri dari luasan ataupun kedalaman terkait dengan pengelolaan tadi. Jadi perlu ditekankan dulu daerah dan tingkat pelayanannya nanti akan seperti apa nantinya. Jadi daerah di sini umumnya di kita penggunaan adanya daerah administrasi, apakah itu kelurahan, kecamatan, naik lagi sampai ke kota provinsi nantinya. Maka definisi lingkup ini harus ditentukan terlebih dahulu di awal sebelum penyusunan operasional pengelolaan sampah kota. Karena bisa jadi nanti yang dibuat ini operasional untuk di tingkat kecamatan, tingkat kota, ataupun sampai ke tingkat provinsi. Yang umumnya sampai ke tingkatan kota kabupaten yang untuk teknis operasional biasanya. Kemudian sebagai penekanan kembali, teknik operasional akan dimulai dari bahan di masing-masing sumber berbeda. Yang pertama ada, kemudian ada dari institusi, ingat nggak? Daerah wisata Pak. Salah, ada domestik, ada institusi, satu lagi. Satu lagi komersil ya.
Institusi itu sekolah dan kawan-kawannya, sedangkan yang komersil itu toko dan sebagainya. Oke, setelah pewadahan sampah, nanti kita masuk ke pengumpulan, dari pengumpulan sampah, kemudian dari pengumpulan ada proses pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan pemilahan sampah, dan pembuangan akhir sampah. Di mana nantinya pemilahan itu sendiri sebenarnya tidak hanya dilakukan pada proses pengolahan saja, di mana kan secara bakunya di pengolahan itu sebelum masuk proses pengolahan akan ada proses pemilahan dulu kan, sampah dipilah-pilah, mana yang nantinya bisa diproses diolah secara biologi, mana yang bisa diolah secara fisik nantinya menggunakan insinerator. Tapi pada dasarnya nanti proses pemilahan daur ulang itu bisa dimulai dari tahapan pewadahan. Jadi pewadahan ini maksudnya di sumber ya, dari di sumber sebelum dia diletakkan atau disimpan ke dalam masing-masing wadahnya tadi, itu sudah bisa dilakukan pemilahan sebenarnya dan proses daur ulang. Di daur ulang di sini sudah ada proses pengolahan juga. Dan selain di proses pewadahan ulang itu di pemindahan sampah. Di pemindahan sampah itu ada beberapa yang paling umum itu TPS, tempat kan beberapa tempat di sekitar kalian pernah melihat ataupun nanti dalam bentuk bak yang permanen ya dari semen, bata dan lain sebagainya, yang di sana bisa jadi ada dibuat juga proses pemilahan baik secara formal ataupun secara informal. Jadi secara formalnya itu biasanya memang sudah bukan TPS lagi namanya, biasanya jadi TPS 3R atau mungkin yang level lebih tinggi lagi jadi TPST, yang nantinya yang jelas di proses pemindahan tadi jadinya sudah ada proses pemilahan dan daur ulang juga. Baru yang terakhir di proses pengolahan yang bisa ada di TPA. Tadi sebelum pembuangan akhir ada kegiatan pengolahan dulu di TPA-nya sebelum nanti ditimbun. Jadi nanti setidaknya dalam satu operasional pengelolaan sampah akan ada di tiga tahapan ya, kegiatan pemilahan dan kegiatan daur ulang dapat dilakukan, mulai dari pewadahan, kemudian di pemindahan, dan nanti di pengolahan. Kemudian secara skematisnya nanti urutan dari pengolahan sampah dari timbulan dilakukan proses di sumber menggunakan ada prinsip di sumber tadi, apakah nanti langsung dibawa ke pengumpulan ini langsung diproses di saat lagi, atau dari proses pengumpulan ini langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir atau ke TPA. Jadi ini beberapa bentuk opsional untuk operasional persampahan kota. Oke. Kemudian dalam teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, di beberapa poin atau parameter yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah bagaimana kepadatan dan penyebaran penduduk. Jadi nanti ini untuk menentukan skalanya ya, skala pengelolaan, skala lingkup besaran dari sampah yang nantinya ditangani. Nanti akan terkait dengan fasilitas pengumpulannya yang nanti akan dibutuhkan seperti apa, kemudian kalau dia menggunakan fasilitas pemindahan, nanti kan akan menentukan berapa wadah komunalnya yang dibutuhkan untuk mengumpulkan sekian banyak penduduk, atau mungkin yang menentukan deritasinya juga berapa banyak atau berapa kali dalam sehari harus dilakukan pengangkutan sampahnya, itu akan sangat tergantung dengan kepadatan dan penyebaran penduduknya. Kemudian karakteristik fisik lingkungan dan sosial ekonomi. Fisik di sini akses jalannya apakah mudahnya, atau mungkin ketika jalannya naik dan turun pasti akan butuh misalnya. Atau secara sosial dan kebutuhan biaya dan fasilitas juga nantinya. Kemudian penting juga mengetahui bagaimana timbulan dan karakteristik sampahnya. Ini akan terkait dengan proses daur ulangnya. Kemudian budaya, sikap dan perilaku masyarakat, jadi kebiasaan makan atau adanya perayaan-perayaan tertentu yang terkadang bisa menyebabkan adanya peningkatan sampah-sampah jenis tertentu. Kemudian jarak dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir sampah. Jadi keberadaan TPA di suatu akan mempengaruhi juga bagaimana teknik operasional pengolahan sampah nantinya. Kemudian bagaimana rencana tata ruang dan pengembangan kota, di mana memang untuk penempatan atau penyediaan fasilitas pemindahan saja itu pasti akan membutuhkan lahan yang ya bisa dikatakan bisa jadi sulit ketika dari awal pada saat perencanaan tata ruang kotanya itu tidak dipertimbangkan.
Begitu pula terkait dengan TPA ya. Makanya di beberapa kota kita tidak bisa menemukan adanya TPA karena tadi dalam tata kotanya masih tidak diperhitungkan. Di sebagian ada yang memang satu TPA itu untuk melingkupi beberapa kota, ada yang malah untuk beberapa provinsi juga. Kemudian bagaimana ketersediaan existingnya sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah. Dan biaya yang besar, bagaimana peraturan daerah. Oke, jadi sebelum memulai itu, dari beberapa parameter tentukan. Jadi ada beberapa daerah berbeda, masing kelurahan kita mau coba lihat skala kepentingannya. Maka kita bisa melakukan penilaian dari beberapa parameter. Contohnya beberapa parameter mulai dari ada fungsi nilai dan daerahnya, daerah jalan protokolnya, apakah ada daerah komersilnya, daerah perumahan teratur, daerah industri. Nanti akan coba dihitung berdasarkan bobotnya, berdasarkan nilai kerawanan sanitasi dan bagaimana potensi ekonominya. Jadi ini bisa dilihat daerah perumahan teratur, maka kerawanan sanitasinya tinggi angkanya, yang dalam artian semakin tinggi potensinya, maka kan potensi dari kerawanan sanitasinya akan semakin tinggi. Jadi di sini yang perumahan tidak teratur. Begitu pula adanya jalan, apakah jalan protokol, mana nilai potensi ekonominya. Untuk masing-masing parameter akan ada nilai bobot yang berbeda-beda. Jadi dari sana, kemudian kode-nya bagaimana kondisi lingkungan, dibobotkan juga, dilihat bagaimana kerawanan sanitasi dan potensi ekonominya. Ini yang nantinya akan digunakan untuk penentuan skala prioritas, mana yang nantinya perlu didahulukan atau perlu ditingkatkan lebih dulu dalam tahapan perencanaan pengadaan fasilitas yang penting untuk disediakan. Minimal sudah ada proses pengolahan sampah yang lebih cepat lah, atau lebih utama dilakukan di sana. Kemudian tadi sempat dibahas juga dalam tingkat pelayanan tergantung dengan bagaimana jumlah penduduk dan luasnya. Kemudian dilihat juga secara existingnya jumlah sampah yang terangkut ke TPA-nya berapa, karena dari sini bisa jadi dasar sebagai kajian awal ya. Kalau memang ada evaluasi perlu ada pengadahannya, tapi direncanakan dengan baik lagi agar sampah yang terangkut itu bisa secara terkait dengan frekuensi pelayanannya dengan deritasi ya. Jadi berapa banyak kegiatan pengumpulan dilakukan setiap harinya dan sebagainya. Maka kita bisa membagi frekuensi pelayanan itu bisa secara intensif, secara menengah ataupun rendah. Di mana yang intensif itu biasanya di jalan-jalan protokol, pusat kota atau daerah komersial. Yang menengah itu kawasan permukiman teratur dan yang rendah itu di daerah pinggiran kota. Kemudian faktor kualitas dari tingkat pelayanan itu akan bergantung bagaimana tipe kotanya, sampahnya terangkut dari lingkungan juga berapa banyak, frekuensi pelayanannya seperti apa, kemudian jenis dan jumlah peralatan existingnya seperti apa, peran aktif masyarakat, retribusi sampai dengan timbunan sampahnya. Sampai sini dulu kira-kira ada yang ingin ditanyakan enggak? Sebelum kita lanjutkan mengenai tugas besar. Halo? Mungkin lanjut dulu, Pak. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan tugas besarnya. Jadi secara umum nantinya yang akan dikerjakan adalah menganalisis bagaimana, ini masih salah kecamatan, sorry. Jadi nanti tugasnya akan saya berikan ya, akan saya submit di Google Classroom juga mengenai detail dokumen soal tugas besarnya. Jadi kita akan menggunakan data dummy, data yang sudah saya siapkan. Nanti detail akan saya coba. Jadi pada dasarnya yang nantinya saya minta untuk kalian buat secara kelompok, yang pertama adalah menganalisis kondisi existing pengelolaan sampah di suatu kecamatan. Ini dicampingkan dulu kecamatan maju ini, enggak kecamatan maju yang kita pakai. Jadi intinya kita akan menganalisis bagaimana kondisi existing pengelolaan sampah. Jadi datanya nanti akan ada mulai dari jumlah penduduk, kemudian jumlah penduduk di masing-masing kecamatan atau kelurahan, kemudian berapa persen
kenaikan jumlah penduduknya di daerah tersebut, di kecamatan tersebut. Kemudian timbulannya seperti apa, mulai dari timbulan yang sampah domestik, sampah komersil, dan sampah institusinya seperti apa, jumlah pasar, jumlah sekolah, kemudian existingnya dari fasilitas sarana prasarana pengelolaan sampah juga sudah dituliskan, dan ada nanti deskripsi secara dalam bentuk paragraf mengenai bagaimana kondisi existingnya. Jadi nanti dari data-data tersebut, kalian coba menganalisis bagaimana kondisi existing pengelolaan sampahnya. Dari situ diidentifikasi masalahnya apa sih kira-kira dari kondisi existing tadi. Kemudian goalnya adalah nanti melakukan penyusunan atau penentuan kebutuhan pengembangannya. Dari existing yang ada, apakah diperlukan penambahan, apakah diperlukan adanya penggantian alat mungkin. Itu nanti akan coba kalian rencanakan. Jadi nanti kalian per kelompok buat rancangan umum atau skenario sistem pengelolaan sampah mulai dari aspek teknisnya yang tadi, mulai dari bagaimana sistem pewadahan, kemudian bagaimana di pemrosesan akhirnya, dan aspek non teknisnya. Non teknis itu mulai dari partisipasi masyarakat, peraturan perundangan terkait dengan kelembagaan, terkait dengan pembiayaan, retribusi dan sebagainya. Dan mungkin nanti dalam penyusunan tugas besar ini ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita bahas secara detail ya, tidak bisa kalian bahas secara detail ya karena ini kan masih data dummy ya. Jadi yang diupayakan di sini adalah kalian nanti memahami bagaimana sih dalam penentuan tadi, bagaimana sih dalam menentukan kebutuhan pengembangan dari existing yang seperti ini. Pengembangannya seperti apa sih yang mungkin bisa dilakukan. Kemudian rancangan umumnya atau skenario tadi mulai dari periode desainnya. Jadi periode desain itu untuk dibuat apakah untuk 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Itulah kenapa kita akan nanti melakukan konversi ya, konversi dari jumlah penduduknya nanti ya. Jumlah penduduknya yang existingnya berapa, maka nanti tergantung periode desainnya apakah 5 tahun, 10 tahun, kita akan coba konversi dalam 5-10 tahun ke depan, pertambahan jumlah penduduk seperti apa, nanti kita konversi dengan melihat timbulannya seperti apa, nanti akan dikonversi berarti dengan ada pertambahan jumlah penduduk sekian, maka ada pertambahan timbulannya sekian. Jadi pada saat timbulannya sekian itu, bagaimana cara kita mengolah sampahnya, mulai dari pewadahan sampai dengan pemrosesan akhir. Jadi bagaimana proyeksi timbulan, nanti coba dihitung, kemudian dianalisis tingkat dan daerah pelayanan dan skala pengelolaan sampahnya. Kemudian dianalisis aspek teknis dan non teknisnya. Jadi dilihat dari yang existingnya seperti apa, kemudian prasarana tersedia itu seperti ini, dengan jumlah penduduk yang segini, apakah itu cukup memadai jumlah sarana prasarananya, jadi terkait dengan pengumpulan, apakah perlu ada penambahan sarana prasarana, atau lain sebagainya. Kemudian setelah itu dibuat rencana tindak lanjut sistem. Jadi tadi bagaimana sarana prasarananya, kemudian perencanaan aspek non teknis, apakah perlu adanya peraturan perundangan tertentu, atau kelembagaannya perlu dibuat, perlu ada penyusunan yang lebih lengkap lagi, atau terkait dengan bagaimana cara peningkatan peran serta masyarakat. Kemudian bagaimana spesifikasi teknisnya, jadi misalnya akan dibuat suatu TPS 3R misalnya di satu pasarnya untuk mengolah sampahnya sehingga nanti yang dibawa ke TPA-nya berkurang, maka nanti kan akan ada perhitungan kebutuhan luasan areanya misalnya. Luasan area dibutuhkan sekian dengan beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah A, B, C, D yang nanti berujungnya ke anggaran biayanya. Kira-kira dengan perencanaan seperti ini, anggaran biaya yang dibutuhkan berapa. Dan nanti kalau memungkinkan juga ditambahkan kira-kira pembagian nanti kebutuhan dananya ini seperti apa. Berapa dana yang nantinya dibebankan kepada masyarakat, berapa yang nantinya mungkin dibebankan oleh pemerintah, atau mungkin ingin menambahkan adanya CSR misalnya, atau dari pihak swasta yang menambahkan juga berapa persen terkait dengan pengelolaan sampahnya. Jadi nanti saya harapkan kita sempat untuk presentasi ya.
presentasi hasil pengerjaan dari masing-masing kelompok, sehingga nanti harapannya nanti besar harapannya sebenarnya akan ada diskusi dari misalnya kelompok 1 sudah selesai mengerjakan dan kelompok 2 sudah selesai. Ketika kelompok 1 presentasi bla bla bla, nanti akan dinilai juga atau dilihat oleh kelompok lain. Ketika ada tambahan atau revisi kan bisa saling menyempurnakan nanti tugas besarnya, harapan saya. Sampai sini dulu kira-kira ada yang ingin ditanyakankah? Atau sudah cukup jelas? Pak, mau tanya Pak, Ya, silakan. terkait rencana dari pembuatan tugas besar ini Pak, kan ada yang tadi rencana 5 tahun, 20 tahun, sampai 30 tahun. Itu nanti kita boleh lihat referensi dari jurnal-jurnal yang ada nggak Pak? Boleh. Referensinya sebenarnya saya bebaskan ke kalian tadi. Yang jelas apa yang kalian tulis itu harus ada jelas sumbernya ya. Kalian penentuan ini tuh berdasarkan siapa atau berdasarkan apa. Minimal kan peraturan perundangan yang berlaku di kita. Karena sudah ada semua sebenarnya aturan. Baik Pak. Ada lagi? Maaf, saya belum masih agak kurang mengerti. Ini berarti nanti datanya itu data valid Pak, atau misalkan data yang dikira-kira aja Pak untuk tugas besar ini nantinya Pak? Data dummy saja nanti kita pakai. Oh, data dummy aja Pak. Iya. Karena takutnya kalau kita pakai data real itu akan sangat panjang itu untuk bisa dapat data secara lengkap. Jadi nanti ada beberapa data yang sudah saya siapkan. Jadi mungkin nanti ada yang tidak lengkap mungkin ya. Jadi secara umumnya data-data yang dibutuhkan untuk nanti perencanaan sudah ada sebenarnya sudah disiapkan. Tapi mungkin beberapa datanya tidak detail ya, tidak sedetail ketika kita melakukan tidak melakukan kajian secara langsung ya. Jadi yang utama dari sini sih sebenarnya mahasiswa semua bisa paham bagaimana penyusunan operasional ya, bagaimana penyusunan operasional pengelolaan sampah kota. Itu saja sebenarnya yang paling utama. Ada lagi kira-kira? Ini kira-kira di akhir pertemuan Pak, gimana nanti Pak perkiraan nanti kita Ya, targetnya di akhir. Targetnya nanti di akhir, sebelum ujian akhir semester. Makanya tadi saya udah wanti-wanti kan, kita agak sedikit dikejar ini pengerjaannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, terkait format, saya rasa ini nanti dilihat di dokumennya saja ya. Untuk ukuran kertas, kemudian margin, font, judul, kemudian bagaimana format untuk tabel dan gambar. Jadi silakan nanti diperhatikan saja penulisannya, dari jarak antar paragraf, ukuran jari judulnya seperti apa, penggunaan equation editor, kemudian penomoran, penulisan ya EYD, penggunaan bahasa asing, footer dan lain sebagainya. Saya rasa bisa dilihat saja nanti. Kerangka pun sama, kurang lebih nanti bisa dilihat lagi. Kemudian beberapa babnya ini mungkin perlu saya sebutkan di awal. Jadi harapannya di awal ini kalian bisa mulai dari bab 1 dan bab 2 dulu ya. Jadi terkait dengan tugas, sebentar. Jadi nanti akan saya buka di Google Classroom penugasannya. Untuk mempermudah, saya akan bagi draftnya ya. Jadi di awal itu saya mau kalian coba susun bab 1 dan bab 2 dulu. Jadi bab 1 ini kan terkait pendahuluan ya. Latar belakang, maksud tujuan, ruang lingkupnya seperti apa, sistematika penugasan seperti apa, dan tinjauan pustaka ini agak banyak ya. Jadi coba di awal dikumpulkan karena ini yang menjadi dasar dalam penyusunan bab-bab berikutnya. Jadi mulai dari klasifikasi sampah, kemudian bagaimana daerah dan tingkat pelayanan serta pengelolaan sampah,
Nanti seperti apa teori-teorinya kalian kumpulkan semuanya dan tuliskan. Yang paling utama sebenarnya mengenai teknis operasional dan aspek non teknisnya nanti. Jadi nanti dalam proses penyusunan bab 1 dan bab 2, saya mau nanti setiap kelompok juga bisa menyiapkan materi presentasi ya nantinya ya. Jadi agar lebih cepat memahami juga, selain kalian menyusun tinjauan pustaka, dari tinjauan pustaka yang sudah kalian buat itu, kalian susun dalam suatu materi presentasi mengenai bagaimana teknis operasional sistem pewadahan, kemudian bagaimana pengumpulan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan, sampai dengan nanti ke pemrosesan akhir. Jadi ini saya sudah bagi per kelompoknya dan perkiraan untuk presentasinya. Jadi karena kita mulai pembahasan secara bertahap, mulai dari sistem pewadahan, jadi mau nggak mau nanti kelompok 1 saya harap bisa dalam seminggu ini ya setidaknya bisa mengumpulkan untuk sistem pewadahannya. Jadi pengkajian itu secara umum saja mengenai bagaimana operasional pewadahan. Bagaimana operasional pewadahan sampah kota. Jadi misalnya bagaimana sih paradigma pewadahan itu dan definisi wadah itu maksudnya seperti apa, ada berapa jenis wadah sih sebenarnya, pewadahan seperti ada apa saja, jenis-jenis wadah seperti apa, penentuan jumlah jenis wadahan yang tergantung dengan jumlah penduduk itu seperti apa, bagaimana perhitungannya. Nah, silakan nanti bisa dipersiapkan materinya untuk nanti coba dipresentasikan. Harapan saya nanti yang dipresentasikan itu akan menjadi panduan baku ya yang nanti bisa dipakai oleh setiap kelompok nantinya. Jadi setiap kelompok di tugas besarnya akan memiliki pemahaman yang sama mengenai bagaimana teknik operasional untuk masing-masing tahapan tadi. Sampai sini dulu paham enggak? Bisa difoto dulu mungkin buat nanti memudahkan saja dan urutan untuk presentasinya. Maaf Pak, mau nanya di bagian ini berarti pertemuan kelima nanti kita udah presentasi gitu Pak? Iya, kita sudah mulai presentasi nantinya. Itu kira-kira. Sudah? Saya lanjutkan lagi. Jadi silakan nanti untuk ini dipersiapkan materinya. Jadi sampai dengan pertemuan ke-10 presentasinya sampai dengan selepas ujian tengah semester nantinya. Kemudian di tinjauan pustaka aspek non teknis, tadi beberapa aspek non teknis itu peraturan, pembiayaan, institusi dan peran serta masyarakat. Silakan nanti langsung dibuat. Kemudian bab 3 ada gambaran umum daerah perencanaan. Bagaimana sarana prasarananya, mungkin nanti sarana perindustriannya tidak lengkap ya, jadi bisa dihilangkan saja. Kalau memang yang lengkap itu hanya sarana komersil dan institusi, tidak masalah. Dari data existingnya nanti sudah saya siapkan sebenarnya bagaimana sarana komersial dan institusinya. Kemudian metodologinya ini juga dari studi literatur lagi, bagaimana pengumpulan datanya, identifikasi masalah dan rencana pengembangan sampai rancangan umumnya, terkait dengan periode desain, skala pengolahan, aspek teknis, non teknis. Ini saya rasa cepat saja, nanti bisa dilihat di Google Classroom ya lengkapnya. Itu saja kira-kira sepertinya. Kemudian cukup banyak ya, sampai dengan rencana tindak lanjut, penutup. Nanti karena kita ada banyak perhitungan ya, jadi tidak semua perhitungan itu kalian masukkan di badan laporan ya. Jadi perhitungan secara detailnya silakan nanti kalian pindahkan ke lampiran saja. Jadi full di laporan itu kita fokus ke datanya. Hasil perhitungannya seperti ini sehingga dibutuhkan sekian. Seperti itu aja nanti sederhananya. Cuma nanti untuk memudahkan asistensinya, saya bagi nanti yang pertama itu kalian buat dulu bab 1 dan bab 2. Jadi nanti untuk setelah kalian kumpulkan, itu yang nantinya akan kita gunakan untuk asistensi. Jadi setelah 1, 2 itu selesai kita bahas, kalian lanjutkan, kerjakan bab 3 dan bab 5, bab 3 sampai dengan bab 5 ya.
Kemudian setelah itu selesai kita bahas, kita lanjutkan lagi ke bab 4 sampai dengan bab 8. Baru nanti setelah itu selesai dibahas, laporan final yang nantinya akan kita bahas. Jadi setidaknya akan ada 4 kali yang mungkin kita tidak bisa secara daring, tapi minimal akan saya bahas melalui Google Classroom. Jadi nanti silakan setiap anggota kelompok mengumpulkan melalui Google Classroom. Nanti akan ada satu perwakilan yang saya bahas dan saya komentari dokumennya minimalnya. Kalau memungkinkan kita bahas melalui Zoom atau aplikasi lain nantinya. Kemudian kalau ingin Zoom ataupun aplikasi, silakan konfirmasi setidaknya 1 hari sebelumnya ya. Jamnya mungkin bisa kita kondisional saja, asal tidak di jam isoma saja mungkin ya. Tidak di waktu sholat, tidak saat kita istirahat makan. Saya rasa malam bisa lewat jam 8, masih aman lah insya Allah nantinya. Itu mungkin kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. Nanti diskusi lebih lanjutnya, lebih detail akan kita bahas di kesempatan yang lain, atau minimal di WhatsApp bisa kita buka diskusi saja nantinya. Jadi nanti untuk pertemuan depan kita akan bahas bagaimana pengadaan sampah kota. Setelah ini kita mulai saja ya untuk pengerjaan, mulai dicicil saja, dimulai setelah ini kita bahas mengenai silakan per kelompok bekerja untuk tugas besarnya tadi. Persiapan materi yang akan presentasikan di minggu depan dan minggu berikutnya. Detail penugasan dan pengumpulan akan saya kirimkan melalui Google Classroom. Terakhir sebelum penutup, ada beberapa pertanyaan, silakan dicatat dulu ya. Halo? Ya Pak. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama, sebutkan tahapan-tahapan teknik operasional pengelolaan sampah kota. Yang pertama, sebutkan tahapan-tahapan teknik operasional pengelolaan sampah kota. Sebutkan tahapan-tahapan teknik operasional pengelolaan sampah kota. Sudah? Ya, Pak. Yang kedua, sebutkan tahapan-tahapan pada teknik operasional pengelolaan sampah kota di mana dapat dilakukan proses pemilahan dan daur ulang. Yang kedua, sebutkan